Halo kawan pajak, selamat datang di tutorial pembuatan bukti potong 1721 A2 oleh pemberi kerja. Sebelum kita memasuki tutorialnya, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki file Excel pembuatan bukti potong 1721 A2 terlebih dahulu. Jika belum, silakan hubungi AR atau akun representatif kantor Bapak Ibu. Jika sudah, mari kita mulai tutorialnya. Setelah memasuki file Excel-nya, akan terdapat 4 sheet. Sheet pertama adalah data kantor, yang kedua data pegawai, yang ketiga cetak 1721 A2, dan yang terakhir bukti potong final. Kita pilih yang pertama adalah data kantor. Dalam data kantor ini kita akan mengisi isian data pemberi kerja. Yang pertama adalah tahun pajak, kita isikan dengan tahun pajak bukti potong yang akan kita buat. Yang kedua nama instansi. Yang ketiga, nama bendahara instansi. Selanjutnya, NPWP instansi. Kita isi di sini NPWP tanpa tanda baca atau tanpa titik maupun tanda hubung. Sudah, selanjutnya adalah alamat instansi atau alamat kantor Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nama pemotong pajak atau nama bendahara Bapak Ibu. Selanjutnya adalah NIP pemotong pajak. Selanjutnya adalah kota. Selanjutnya adalah tanggal pembuatan SPT menggunakan format tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya adalah pekerjaan. Selanjutnya adalah klasifikasi lapangan usaha. Jika PNS atau pegawai negeri sipil, KLU-nya adalah 96301. Kalau sudah, kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu adalah data pegawai. Untuk sheet data pegawai, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Dalam sheet data pegawai ini, kita akan mengisi isian data pegawai yang ada di kantor Bapak Ibu. Yang pertama adalah nama pegawai, yang kedua adalah nomor induk pegawai, selanjutnya adalah NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor KTP, selanjutnya adalah NPWP pegawai, selanjutnya adalah alamat pegawai, lalu pangkat atau golongan. Nah, dalam pangkat atau golongan ini ada pilihan, Bapak Ibu bisa klik yang tanda panah ke bawah, nanti akan ada pilihan pangkat atau golongan pegawai di kantor Bapak Ibu. Jika sudah, kita lanjut ke jabatan. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Lalu selanjutnya adalah status perkawinan, yaitu ada kawin atau tidak kawin. Lalu jumlah anak. Nah, untuk jumlah anak ini yang bisa menjadi tanggungan maksimal adalah hanya 3 orang. Jadi, misalkan Bapak Ibu memiliki anak lebih dari 3 orang, misalkan 4, 5, maupun seterusnya, yang bisa menjadi tanggungan dalam bukti potong ini maksimal adalah 3 anak. Selanjutnya adalah masa penghasilan. Dalam masa penghasilan ini sudah ada petunjuk pengisiannya, yaitu adalah diisi dengan format AABB. AA merupakan bulan awal menerima penghasilan pada tahun yang bersangkutan. BB merupakan bulan akhir menerima penghasilan pada tahun yang bersangkutan. Contoh, misalkan Bapak Budi awal menerima penghasilan pada bulan Januari dan akhir menerima penghasilan pada bulan Desember, jadi kita tulis 01/12 tanpa menggunakan spasi. Lalu lanjut, tambahan gaji 13 dan THR, ini opsional. Jika ada, bisa pilih ya. Jika tidak ada, bisa pilih tidak. Lalu lanjut status pegawai. Bisa penuh, pindah keluar, misalkan mutasi, pindah masuk, pegawai baru maupun pensiun. Selanjutnya adalah kenaikan gaji berkala, apakah ada atau tidak itu juga opsional. Lalu perubahan tunjangan struktural atau fungsional sama juga opsional. Jika ada pilih ya, jika tidak pilih tidak. Lalu bulan mulai perubahan.
tunjangan, misalkan tidak bisa lanjut, misalkan ada bisa dipilih bulan mulai perubahan tunjangannya. Lalu lanjut ke data gaji 1 bulan. Selanjutnya merupakan gaji pokok. Yang diinput di sini merupakan gaji dalam 1 bulan, jadi bukan 1 tahun ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah tunjangan struktural maupun fungsional, sama juga dalam 1 bulan. Lalu tunjangan khusus jika ada. Penghasilan tetap yang terpisah dari pembayaran gaji jika ada. Lalu kenaikan gaji berkala maupun tunjangan struktural fungsional jika ada. Silakan dimasukkan nilai kenaikannya. Jika tidak bisa lanjut ke kolom berikutnya. Nah, selanjutnya adalah khusus pindah masuk. Apabila pada pilihan nomor 15 pegawai tersebut adalah pindah masuk, dalam hal bendahara pembayaran yang berbeda, silakan dimasukkan penghasilan neto dari bendahara yang lama maupun PPh pasal 21 terutang dari bendahara yang lama. Kalau tidak ada, silakan lanjut. Selanjutnya merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, seperti misalkan uang makan, sertifikasi, honor selama 1 tahun. Ingat-ingat Bapak Ibu, khusus penghasilan yang dikenakan PPh final di sini, ini adalah dalam 1 tahun, jadi bukan dalam 1 bulan. Silakan dimasukkan penghasilan kotor atau brutonya. Untuk tarif di sini tergantung dari golongan pegawai tersebut. Untuk golongan 2 maupun golongan 2 ke bawah, tarifnya adalah 0%. Golongan 3 adalah 5%, golongan 4 adalah 15%. Nah, berhubung Bapak Budi di sini merupakan golongan 2, jadi tarifnya adalah 0%. Nah, berhubung tarifnya adalah 0%, sehingga PPh finalnya adalah 0 atau tidak ada. Jika semuanya sudah terisi, silakan lanjut ke sheet berikutnya, yaitu adalah cetak 1721 A2. Nah, tampilannya di sini masih kosong. Kenapa kosong? Dikarenakan di sini nomornya adalah 004. Sedangkan kita mengisinya tadi adalah di 001. Dan 004 masih kosong. Sehingga harus kita ganti terlebih dahulu. Ya, begini kalau sudah diganti tampilannya. Semua isian yang telah Bapak Ibu isi pada data kantor maupun data pegawai sudah tersinkron dengan sheet cetak 1721 A2 di sini. Seperti ini, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Selanjutnya adalah rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Jika sudah, selanjutnya ada tanda tangan bendahara. Di sini merupakan identitas bendahara instansi pemerintah. Di sini ada NPWP, nama, nomor induk pegawai, dan tanggal dibuatkannya bukti potong. Dan dalam kotak ini bisa diberikan dengan tanda tangan bendahara maupun cap dari instansi tersebut. Jika sudah, kita lanjut ke sheet terakhir, yaitu bukti potong final. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada identitas penerima penghasilan yang dipotong atau identitas pegawai tersebut. Lalu yang kedua, PPh pasal 21 yang dipotong sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan dalam data pegawai tadi. Ada kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, tarif maupun PPh yang dipotong. Dan yang terakhir ada identitas pemotongnya atau identitas bendahara. Sama seperti sheet sebelumnya, di sini terdapat NPWP, nama, tanggal dibuatkannya bukti potong, dan dalam kotak tersebut kita bisa berikan tanda tangan bendahara maupun cap instansi. Sekian tutorial pembuatan bukti potong 1721 A2 kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi AR atau akun representatif kantor Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya.